Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mazidawati Rusman akan mempresentasikan hasil refleksi belajar mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan yang pertama pengalaman belajar apa yang menarik dan berguna. Menurut saya, pembelajaran yang menarik dan berguna yang saya dapatkan pada pembelajaran berdiferensiasi yaitu saya mendapat gambaran yang nyata tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tersebut, seperti yaitu aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Kemudian, contoh penerapan atau pengimplementasian pembelajaran di kelas. Hal ini sangat menarik bagi saya karena dapat merancang dan mengimplementasikannya di kelas yang diwujudkan dalam bentuk matriks yang kemudian dibuat sebagai modul ajar. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik. Dalam hal ini, menurut saya, setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya memahami tentang keberagaman peserta didik, termasuk perbedaan dalam segi kemampuan, gaya belajar, minat, dan kebutuhan belajar mereka. Dengan pemahaman ini, saya dapat merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan individual setiap peserta didik, sehingga saya dibekali agar siap untuk menghadapi tantangan di kelas yang beragam dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif dan bermakna bagi semua peserta didik. Hal ini kurang menarik karena dalam pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan persiapan waktu yang lebih intensif karena guru perlu merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap peserta didik secara individual. Keterbatasan waktu dan sumber daya inilah yang dapat menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna. Pengalaman yang menarik bagi saya ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai metode pengajaran berdasarkan kebutuhan individual setiap peserta didik yang disesuaikan dari segi pengetahuan, gaya belajar, dan minatnya, dengan menambahkan beberapa aspek yang digunakan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda pada peserta didik, yaitu seperti menggunakan diferensiasi konten, produk, proses, maupun lingkungan belajar. Aspek tersebut harus berkontribusi pada pencapaian prestasi belajar peserta didik. Akan tetapi, menurut saya, di sini kurang berguna atau kurang efektif diterapkan di kelas yang terlalu besar, karena kita mungkin tidak dapat memberikan perhatian individu yang cukup kepada setiap peserta didik, karena banyaknya peserta didik yang dihadapi dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya, keempat, pengalaman belajar apa yang menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Menurut saya, setelah mempelajari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, saya sebagai calon guru tidak menemukan pengalaman belajar yang tidak menarik maupun tidak berguna. Karena menurut saya, semua materi dan kegiatan yang saya dapatkan dan saya lalui merupakan ilmu yang sangat bermanfaat, dan hal tersebut menjadi landasan refleksi dan bekal untuk kedepannya dalam upaya memastikan pembelajaran yang dipersonalisasikan secara tepat kepada peserta didik. Apa yang terjadi? Dalam pembelajaran diferensiasi terdapat 5 topik, di mana setiap topik berisikan 1. Materi tentang teori-teori yang melatar belakangi harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka. Yang kedua, berisi materi tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, yakni konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Yang ketiga, berisi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, tentang rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang diwujudkan dalam bentuk matriks
yang kemudian dibuat sebuah modul ajar. Yang kelima, tentang evaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan, terutama dalam modul ajar yang telah dibuat. Setelah mempelajari semua topik tersebut, saya dapat merancang perangkat pembelajaran dengan menyertakan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap peserta didik. Sehingga hal tersebut dapat membantu saya mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih baik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar di mana guru merancang dan memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan unik setiap peserta didik dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan dukungan yang tepat dan peluang untuk mencapai potensi belajar mereka secara maksimal serta memungkinkan peserta didik untuk belajar dalam cara sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kemampuan mereka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajarnya. Selanjutnya, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Di sini saya mengambil artefak pada topik 4 tentang rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada bagian demonstrasi kontekstual. Bisa dilihat di sini ada 2 tugas, yaitu membuat sebuah RPP atau modul ajar, kemudian membuat video micro teaching sebagai implementasi pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul yang telah dibuat. Dari artefak-artefak yang saya tadi jelaskan, yang saya sudah paparkan, sekarang di sini saya mempunyai bukti dukung yang mendukung adanya artefak-artefak tersebut. Selanjutnya, mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak tersebut saya pilih karena saya mendapatkan pengetahuan bagaimana cara merancang pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada diferensiasi produk. Ini saya lakukan sebagai representasi atau digital dari pengimplementasian dalam bentuk video micro teaching. Dengan demikian, saya bisa menjadikannya referensi maupun landasan refleksi atas kekurangan yang saya lakukan saat mengajar sehingga menjadi lebih baik. Kemudian, bagaimana artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya yaitu pada topik 4, pada tugas demonstrasi kontekstual. Karena pada bagian ini, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi produk dalam bentuk modul ajar kelas 4 materi teks prosedur yang implementasinya melalui video micro teaching. Kemudian dari video tersebut, saya dapat mengetahui kekurangan, hambatan, atau tantangan saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terakhir, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi adalah saya dapat merancang perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Kemudian, menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi serta mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Adapun perubahan atau tindak lanjut yang akan saya lakukan ialah saya akan merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan minat peserta didik, dan akan saya implementasikan di kemudian hari dalam melakukan praktik pengajaran di sekolah untuk memperkuat keterampilan dan pengalaman saya dalam menyusun strategi mengajar peserta didik dengan berbagai kebutuhan belajar yang berbeda agar terus mengupgrade wawasan saya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.